Baik, di video kali ini saya ingin membahas privasi dan perlindungan data pribadi. Pengertian: setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk dapat melindungi dirinya pribadi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan atas data pribadinya. Berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Definisi dari data pribadi adalah data kerahasiaannya, di mana data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangnya. Setiap individu tentunya memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya, yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang dia miliki, dan menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain. Pelanggaran privasi di internet. Terkadang kita sadar bahwa kita telah membuka data pribadi kita ataupun teman kita di internet, khususnya di media sosial. Itu termasuk salah satu contoh pelanggaran privasi di internet. Tidak hanya itu, penyedia layanan aplikasi media sosial juga dapat melakukan pelanggaran privasi penggunaannya dengan memberikan data penggunanya kepada pihak ketiga. Beberapa contoh berikut mungkin bisa memberikan gambaran tentang berbagai kasus pelanggaran privasi di internet. Di Facebook, menandai teman dalam sebuah postingan, baik berupa tulisan, tautan web, foto, atau video, dapat mengakibatkan postingan tersebut muncul dalam lini masa teman kita. Jika ini dilakukan tanpa izin, maka dapat dikatakan melanggar privasi teman kita tersebut. Kemudian, penyebaran foto pribadi atau foto keluarga di media sosial tanpa seizin pemiliknya juga bisa dikategorikan pelanggaran privasi. Penyedia layanan transportasi online memungkinkan mitra dan pelanggannya untuk dapat saling mengetahui nomor telepon yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan komunikasi pada saat proses transaksi berlangsung. Akan tetapi, telah terjadi beberapa kasus di mana data tersebut digunakan setelah proses tersebut selesai. Seringkali, kita menemukan di WhatsApp grup ada seseorang yang memasukkan orang lain ke dalam grup tersebut tanpa meminta izin sebelumnya. Hal ini menyebabkan nomor telepon orang tersebut dapat beredar tanpa seizinnya, dan itu berarti melanggar privasinya. Pantesan akun media sosial juga kerap terjadi yang biasanya diikuti dengan pencurian data serta penipuan. Pengguna media sosial terkadang tidak teliti dengan mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk dapat mengambil data ketika pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Pihak ketiga ini kemudian dapat memanfaatkan akses yang mereka dapatkan untuk mendapatkan informasi profil si pengguna, bahkan profil teman-temannya. Menjaga privasi anak. Anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terkena pelanggaran privasi di internet, khususnya di media sosial. Tidak jarang orang terdekatnya sendiri yang melakukan pelanggaran privasi anak, seperti orang tua dan keluarga lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua sendiri terkait dengan menjaga privasi anak, khususnya ketika mengunggah foto anak di media sosial. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengunggah foto anak. Yang pertama, tanpa busana. Yang kedua, anak orang lain. Yang ketiga, identitas pribadi. Yang keempat, memalukan. Yang kelima, sakit. Dan yang keenam, aktivitas yang tak aman, yang tidak aman. Kemudian, melindungi data pribadi di internet.
Melindungi data pribadi di internet. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan data kita di internet. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, gunakan password atau kata sandi yang sulit untuk akun-akun yang kita miliki di internet. Misalnya akun email, media sosial, aplikasi, toko online, dan sebagainya. Hindari password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama pasangan, nama sekolah, dan sebagainya. Lakukan juga pergantian password tersebut secara berkala, misalnya 2 bulan sekali, dan jangan membagikan informasi khususnya data pribadi terlalu banyak di media sosial. Karena apa? Karena data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan alamat URL dari situs yang kita kunjungi, termasuk ketika berbelanja online. Jangan sampai terjebak dengan situs palsu yang bermaksud mencuri data kita. Jika bermaksud install aplikasi baru di gawai atau komputer kita, perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi tersebut. Jangan sampai aplikasi tersebut dapat mengakses data kita yang tidak dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi tersebut. Untuk setiap akun tersebut, lebih baik jika menggunakan password yang berbeda pula. Sehingga, jika terdapat akun kita yang passwordnya diretas, tidak akan membuat akun lainnya mudah diretas juga. Hargai privasi orang lain. Jangan membagikan data pribadi orang tanpa seizin yang bersangkutan. Hati-hati menggunakan wifi di tempat publik. Jangan pernah membagikan data penting, apalagi melakukan transaksi keuangan, memasukkan data kartu kredit, melakukan kegiatan e-bank, ink, dan lain-lain ketika gawai atau komputer kita terhubung dengan koneksi publik. Jika mendapat tautan atau link situs web melalui email, pesan singkat, dan sebagainya, yakinkan dulu jika link tersebut mengarah ke situs yang kita tuju, bukan ke situs palsu yang umumnya bermaksud untuk phishing. Dan lakukan setting privasi di setiap akun media sosial yang kita gunakan. Tentukan siapa yang bisa mengakses profil dan postingan kita. Mengatur settingan privasi di media sosial. Yang pertama, mengatur settingan privasi di Facebook. Di Facebook, kita bisa menggunakan tools yang ada untuk mengatur privasi kita, seperti siapa yang bisa melihat postingan kita, siapa yang bisa mengirimkan pertemanan kepada kita, siapa yang bisa melihat profil kita, dan sebagainya. Kita juga bisa mengatur terkait siapa yang memposting di lini masa kita, bagaimana jika ada yang menandai atau tagging kita, dan sebagainya. Kemudian Instagram, privasi akun, mengatur apakah postingan kita dapat dilihat oleh semua orang atau hanya orang tertentu atau pengikut atau followers saja. Dan akun yang diblokir, menentukan akun-akun tertentu tidak dapat melihat postingan kita, status aktivitas, memperlihatkan status aktif kita kepada pengguna lain, kontrol komentar, mengatur siapa yang memberikan komentar pada postingan kita. Kemudian YouTube. Yang pertama, video dan playlist publik dapat dilihat dan dibagikan oleh siapa saja. Kemudian, video dan playlist pribadi hanya dapat dilihat oleh Anda dan pengguna yang Anda pilih. Kemudian, video dan playlist tidak publik dapat dilihat dan dibagikan oleh siapa saja yang memiliki linknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan saksikan video saya yang berikutnya.